Nah guys, ini tuh bagian yang paling bikin penumpang betah banget, yaitu baris keduanya ini tuh. Begitu masuk, langsung kerasa banget aura premium first class-nya. Halo guys, balik lagi di Simply Motor Channel. Seperti biasa, bareng sama aku Ita. Kali ini kita bakal review mobil yang ada di Simply Motor, khususnya mobil keluarga yang cukup jarang ya orang tahu. Bisa dibilang hidden gem lah. Karena sebagian orang tuh nggak tahu kalau mobil ini tuh fiturnya mewah. Kabinnya juga nyaman banget, khususnya untuk baris keduanya. Rasanya tuh first class banget. Dan juga pastinya harganya itu murah. Nah, mobil ini tuh suka dibandingin sama Alphard karena fiturnya premium dan kabinnya nyaman banget. Yap, ini dia Honda Odyssey Prestige tahun 2014. MPV mewah, kabinnya nyaman banget, desainnya elegan, dan fiturnya juga gak kalah sama mobil baru sekarang. Bisa dibilang mobil ini tuh mobilnya eksekutif muda yang udah berkeluarga. Mau cari kenyamanan tapi gak mau tampil mencolok kayak Alphard. Oke, sekarang kita mulai ke basicnya aja guys. Honda Odyssey Prestige tahun 2014 ini kilometernya ada di 100.000 km. Jadi pemakaian per tahunnya itu sekitar di 9.000 km. Tergolong aman dan normal banget guys. Pajaknya panjang sampai tahun 2026 dan platnya itu genap. Dari depan looknya itu udah mewah banget guys. Kita lihat grill chrome-nya itu tuh lebar dan logo Hondanya itu tuh besar, ciri khas banget Honda Prestige. Lampunya udah dilengkapi sama projector headlight, active cornering light, terus outer courtesy light, udah dilengkapi sama DRL dan juga fog lamp di bagian bawah sini guys. Bikin tampilan makin kelihatan cakep. Nah, body kitnya ini tuh masih full original guys. Catnya juga mulus, nggak ada bekas repaint. Dan yang terpenting, mobil ini tuh udah lolos inspeksi dan bersertifikasi dari Smart Warranty Indonesia. Dari samping, ini tuh kelihatan banget MPV premium. Bentuknya itu tuh panjang dengan dimensi panjang ada di 4,8 meter, lebarnya ada di 1,8 meter, dan tingginya di 1,7 meter. Tapi tetap kelihatan ramping dan juga profesional. Ground clearance-nya sekitar 150 mm, jadi ya pas banget lah buat harian. Nah, kita lanjut ke bagian velgnya. Dia tuh pakai ring 17 masih ori Honda dibalut dengan ban merek Bridgestone yang kondisinya juga masih tebal guys. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian sini guys. Spionnya udah electric e-track dan juga udah ada lampu sennya. Nah, di bagian pintunya itu tuh udah tersedia talang air guys. Pintunya juga udah power sliding door di sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Buat anak-anak ataupun orang tua nggak usah khawatir kalau mau naik ke dalam mobil ini, karena di sini udah tersedia handle buat ngebantu kalian naik ke dalam mobil ini. Mau nutup juga bisa pakai remote guys, kalian tinggal pencet aja, udah otomatis ketutup kayak gini. Nah, tampilan belakangnya juga elegan banget nih guys. Aku bakal tunjukin ke kalian, di bagian belakang nih dia udah dilengkapi spoiler juga. Udah ada juga wiper di bagian belakang, terus lampu belakangnya nih dia udah LED. Kalau kalian takut parkirin mobil ini karena terlalu panjang, kalian gak usah khawatir, karena di sini dia udah dilengkapi kamera mundur nih guys. Yang bikin tampilan makin kelihatan keren itu tulisan Odyssey-nya nih di sebelah sini, dia kayak gini tuh, bikin tampilan makin classy banget. Nah, aku juga bakal tunjukin ke kalian bagian bagasinya ini tuh keren banget nih guys. Tuh, di sini udah ada lampunya nih. Kalau kalian mau butuh penerangan tinggal kalian klik aja. Nah, kalau kalian butuh space lebih lega, kalian bisa tidurin kursinya kayak gini di baris ketiga. Ini tuh muat 4 koper, muat stroller, dan juga muat sepeda lipat. Tapi kalau kalian butuh kursi tambahan, kalian tinggal
tekan aja ininya, terus tarik dosa kayak gini guys. Tuh, ini tinggal ditaruh aja kayak gini. Kalian udah dapat space tambahan buat kalau kalian butuh kursi teman guys. Ini tuh muat 3 orang, tinggal kalian tarik aja tuasnya. Tuh. Nah, sekarang kita bakal ke jantungnya mobil ini. Aku bakal tunjukin ke kalian mesinnya kayak gimana ini guys. Tuh. Nah, mobil ini sendiri itu dia tuh bisa dibilang the best of the both world-nya guys nih ya. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena mesin ini tuh perpaduan antara mesinnya yang sporty ala sedan, tapi dia tuh fitur dan kemewahannya itu keren banget dari interior dan lain-lain. Di bawah kap mesinnya, Odyssey Prestige 2014 ini udah mengaplikasikan Earth Dreams teknologi. Teknologi mesin Honda ini bobotnya lebih ringan sehingga menghasilkan efisiensi bahan bakar tapi tetap bertenaga. Nah, Odyssey Prestige 2014 ini juga dibekali dengan mesin 2.4 liter DOHC E-Tech yang menghasilkan tenaga sebesar 175 PS pada 6.200 RPM dengan torsi yang meningkat dengan tenaga maksimal di 225 Nm pada 4.000 RPM. Nah, mumpuni banget kan untuk sebuah van keluarga. Nah guys, ini tuh bagian yang paling bikin penumpang betah banget, yaitu baris keduanya ini tuh. Begitu masuk langsung kerasa banget aura premium dan first classnya. Jadi jok baris keduanya ini tuh udah pakai model premium cradle seat, dan dia ini tuh udah pakai ottoman buat selonjoran. Dan busanya ini tuh empuk banget, berbahan kulit juga guys. Jadi nyaman banget kayak kalian duduk di sofa rumah sendiri. Anak-anak bisa nyaman tidur, orang tua nggak gampang pegel kalau duduk di bagian sini. Dan kalau kalian mau kerja di dalam perjalanan pun masih bisa buka laptop tinggal di paku aja guys. Kursinya juga bisa diatur sesuka kamu, bisa digeser buat maju mundur, bahkan bisa geser ke samping guys. Nah, sandarannya ini tuh juga bisa dipakai 2 pengaturan guys. Bisa sandaran full dimundurin ke belakang, dan ada sandaran yang khusus buat bagian punggung aja. Jadi pas kalian nyender, kalian bisa tetap lihat monitor di atas sini. Honda menyebut kursi ini tuh King and Queen seat, dan emang kerasa banget vibes-nya. Dan kalau kamu lipat bangku baris ketiganya sampai rata, kursi baris keduanya itu bisa kamu geser jauh banget ke belakang. Jadi digeser dulu ke samping gini supaya bisa dimundurin sampai belakang. Jadi begitu dimundurin nggak mentok sama storage belakang. Tuh literally bisa mundur sampai ke ujung di baris ketiga. Jadi cocok banget nih buat yang badannya tinggi. Jadi ruang kaki atau lightroomnya ini tuh lega banget. Bener-bener kerasa kayak kita duduk di bisnis kelas pesawat sih. Tapi ini tuh mobil keluarga harga 200 jutaan. Gila nggak sih? Terus ini armrestnya udah ada di kanan dan kiri. Ada levelingnya juga buat diatur sendiri. Soal AC juga udah ada AC sampai belakang baris ketiga. Jadi suhu depan, tengah, dan juga belakang semua nggak ada lagi yang kepanasan. Buat penumpang baris kedua juga udah dikasih tirai jendela nih. Jadi kalau siang bolong nggak silau dan tetap adem. Dan yang paling asik di bagian atas itu ada roof monitor, layar lipat buat hiburan penumpang baris kedua dan juga baris ketiga. Jadi asik banget nih kalau bawa anak-anak bisa nonton film biar nggak bosen. Baris kursi ketiganya juga jangan dilupain kenyamanannya. Di sini udah disediain power outlet buat ngecas, AC udah double blower, lampu belakang, dan cup holder juga disediain di belakang sini. Jadi baris ketiganya nyaman banget. Nah sekarang kita lihat ke kursi bagian depan ya. Masuk ke mobil juga nggak ribet guys. Odyssey ini udah dilengkapi sama smart key system. Jadi kamu nggak perlu lagi tuh pencet-pencet remote atau colok kunci. Cukup kantongin aja kuncinya, terus pas tangannya nyentuh handle pintu, otomatis mobil langsung kebuka. Nggak perlu drama cari kunci di tas. Nah, pertama kita lihat nih, di bagian door trimnya udah ada aksen kayu abu-abu kayak gini. Terus dia tuh ada 2 memory seat. Pengaturan spionnya elektrik, power window, dan ada laci kecil di bagian sebelah sini. Terus ada lampu di bawah sini buat mempermudah pencahayaan kalau lagi gelap. Pengaturan kursinya juga udah elektrik di bagian sini, dan di bagian penumpang depan sebelah kiri juga udah electric shift. Terus di bagian sini tuh ada pengaturan buat buka pintu sliding door di bagian belakang, kiri, dan kanan. Dan kita juga bisa kunci sliding doornya dari sebelah sini. Buat keamanan biar anak-anak nggak buka sliding doornya secara tiba-tiba. Terus ada juga tombol econ yang fungsinya buat maksimalin efisiensi bahan bakar hingga 20%. Tergantung kondisi jalan dan cara berkendaranya ya guys.
Nah, terus ini tuh untuk kabinnya, ini juga terasa luas banget. Semua pengaturannya ada di bagian depan, termasuk juga transmisinya. Jadi di konsol tengahnya itu kosong. Nah, di bagian tengah sini kamu bisa tarik kayak gini buat extra storage. Terus ada cup holder yang tinggal di extend kayak gini. Terus kita lihat nih bagian head unitnya. Ini emang udah nggak ngeping ya karena umur, tapi masih berfungsi dengan baik. Touchscreen-nya juga masih berfungsi. Tipe Prestige ini juga udah ada kamera mundur dan multi-view kamera assistant. Cross traffic monitor buat mempermudah pas lagi parkir. Terus di bagian kemudi ini udah dilengkapi sama tilt and telescopic. Terus juga udah dilengkapi sama cruise control, pedal shift, atur audio, voice command, dan fitur untuk angkat dan matiin telepon. Lengkap banget kan? Jadi bener-bener kerasa premium. Jok kulitnya juga masih ori, empuk banget dan pastinya rapi, nggak ada sobekan. Setirnya udah leatherwrap dengan panel wood di bagian atas lengkap tombol audio dan cruise control. Dashboardnya clean, head unitnya udah touchscreen, ada Bluetooth, USB, dan juga kamera mundur. AC-nya udah digital, dingin banget. Dan yang terpenting, dia itu double blower. Jadi baris belakang tetap adem. Oke guys, jadi itu dia review tentang Honda Odyssey Prestige tahun 2014 yang ada di Simply Motor. Kalau kalian cari mobil yang nyaman, fiturnya lengkap, irit dan juga bertenaga, mobil ini tuh cocok banget buat jadi pilihan. Kalian gak usah khawatir karena mobil ini udah diinspeksi, bebas tabrak, bebas banjir, dan kilometer dijamin asli dan bukan putaran. Kalian juga gak usah khawatir soal surat-surat karena dijamin keasliannya. Nah, untuk harganya sendiri kita bandrol mobil ini di harga 200 jutaan aja. Jadi buruan, kalian langsung datang ke showroom kita yang ada di Bursa Mobil Bintaro atau Point Square Mall. Jangan lupa buat like, komen, dan juga subscribe channelnya Simply Motor. Aku Lita, pamit dulu, jangan sampai ketinggalan video-video review selanjutnya.